Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari SMA N19 Kota Bekasi ingin mewawancarai Bapak dikarenakan ada tugas bahasa Indonesia tentang gerakan 30 SPKI. Apakah diperkenankan untuk Bapak? Boleh diperkenankan sekali, Dek. Jadi perkenalkan saya di sini namanya Nafisa Serli. Saya Lulu Syifa Az-Zahra. Siapa yang keras? Lulu Syifa Az-Zahra. Lulu siapa? Lulu, oke. Terus? Di sini dengan Bapak siapa? Saya Susanto, pemilik toko ini. Oke, dengan Bapak Susanto. Jadi di sini apa yang pernah Bapak ingat tentang gerakan 30 SPKI? Baik, saya mulai saja wawancara ini di mana tugas adik-adik semua dari SMA 19 Bekasi, di mana pertanyaannya adalah tentang gerakan 30 September atau 30 September PKI. Ya. Pada tanggal 1 Oktober 1966, saya dilahirkan di Kota Padang. Gerakan G30 September ini yaitu pada tanggal 30 September 1965. Artinya apa? Pada gerakan tersebut saya belum lahir. Jadi saya mengetahui sejarah, di mana sejarah menyatakan pada tanggal 30 September 1965 terjadilah gerakan Gestapo, gerakan September 30. Di mana intinya dari gerakan 30 September ini adalah itu terbunuhnya 7 jenderal kita. Salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal S. Parman, MT Haryono, Jenderal Panjaitan. Yang kecil itu adalah Anumerta Tandean. 2 lagi saya masih ingat, Adik. Tandean, S. Parman, terus 2 lagi pokoknya nanti kita lupa ya. Oke. Jadi 7 jenderal terbunuh pada tanggal 30 September tersebut, di mana setelah dibunuh 30 jenderal tersebut itu dimasukkan ke lubang buaya. Ini sejarah yang menyatakan, ya. Di mana waktu itu gerakan ini adalah gerakan berkelanjutan. Sejarah menyatakan pada gerakan berkelanjutan dari tahun 1948, yaitu pergerakan Musso. Jadi awalnya 1948 adalah pergerakan Musso yang didalangi oleh PKI, berkelanjutan 30 September 1965. Inilah puncaknya. Pada 48 itu banyak ulama-ulama kita juga yang meninggal. Kalau 30 September ini, tahun 30 September 65 ini adalah jenderal-jenderal kita sasarannya. Setelah meninggal gerakan ini, maka TNI dan ABRI, waktu itu masih ABRI ya, ABRI itu kompak, itu membuat kesatuan yang kuat untuk membela tanah air kita supaya gerakan ini bisa kita tumpas. Artinya bisa saja mereka merubah dasar negara kita. Karena kesiapan dari TNI, maka gerakan 30 September itu dapat dikalahkan oleh TNI. Jadi waktu itu salah satunya adalah Kolonel Soeharto adalah penggerak dari gerakan ini. Dengan waktu 6 jam, itu dalam sejarah menyatakan
gerakan 30 September dapat dikalahkan. Dan pada tanggal 1 Oktober lahirlah kesaktian Pancasila. Itu dasarnya, Dek. Tapi itu yang saya ketahui. Mungkin ada pertanyaan lagi? Heeh. Saya mau nanya, yang dimaksud gerakan MUSO tadi ya, Pak? Musuh. Iya, itu maksudnya gerakan yang bagaimana, Pak? Musuh itu adalah gerakan PKI juga, Partai Komunis Indonesia, di mana berawal Partai Komunis Indonesia ini itu berawal dari tahun 1948, namanya Pergerakan Musuh. Sasarannya adalah waktu itu adalah ulama-ulama. Dengan persatuan Indonesia yang begitu bagus, akhirnya gerakan ini terkalahkan. Makanya pada tanggal 30 September 1965 bangkitlah gerakan kedua dari PKI ini. Paham? Nah, ini saya juga sejarah yang menyatakan seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Apa lagi? Ini saya sudah jelaskan itu peristiwa 30 September 1965. Setelah itu terjadi lagi peristiwa Tanjung Priuk yaitu 12 September 1984, di mana peristiwa ini terjadi bentrokan warga dengan aparat yang mengakibatkan sejumlah warga itu ada yang tewas, ada juga yang luka-luka berat, sehingga peristiwa Tanjung Priuk ini adalah betul-betul peristiwa yang bersejarah juga bagi bangsa Indonesia. Dan peristiwa lain lagi adalah peristiwa tahun 1958. 1998 ini adalah peristiwa krisis moneter, di mana pada peristiwa ini jatuhnya, lengsernya Presiden kita Soeharto akibat demo oleh sebagian mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang mana ingin merubah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih terbuka gitu, Pak. Nah, akibatnya jatuhnya Pak Harto karena krisis moneter, ya Pak. Krisis moneter akhirnya didemo oleh mahasiswa sehingga pada Pak Harto menurunkan jabatannya kepada Presiden Habibie, Bapak Habibie. Tahu ya, Pak ya? Pada saat peristiwa 98 ini itu sebagian juga ada jatuh korban oleh mahasiswa kita, terutama mahasiswa PKI yang saya juga lupa, pokoknya ada yang meninggal. Jadi tahun 98 ini adalah peristiwa bersejarah juga bagi bangsa Indonesia. Itu yang saya ketahui. Oke. Pak, sekian wawancara dari kami berdua. Terima kasih sudah ingin diwawancari, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.